Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini di meja saya sudah ada sebuah smartphone Xiaomi Mi 9 ya. Atau kalau kode di bagian belakangnya ini tertulis M1902F1G ya. Nah, menurut informasi yang saya terima dari pemilik Xiaomi Mi 9 di video kali ini itu dia bilang bahwa ponselnya itu baik-baik saja, hanya saja baterainya sudah mulai terasa cepat habis atau sudah mulai terasa drop ya. Nah, untuk baterainya sendiri pemilik dari Xiaomi Mi 9 ini sudah membelinya sendiri ya dengan merek Ragi Panda. Kalau akan-akan atau teman-teman bertanya kepada saya apakah merek Ragi Panda itu bagus atau enggak, jawaban saya kurang tahu karena saya pribadi tidak pernah memakai merek Ragi Panda. Untuk model atau tipe dari baterainya itu BM-3L ya, untuk model baterai dari Mi 9 nya. Nah, ini untuk baterai Ragi Panda ini di bagian belakangnya terdapat banyak sekali tulisan-tulisan tentang tentang aturan atau perhatian ini ya. Jangan membuang baterai ke dalam api karena dapat merusak baterai atau meledak, terus jangan membongkar atau merubah ukuran baterai dengan tujuan tertentu dan lain sebagainya ya. Itu masih banyak sekali ya peringatan-peringatan di tulisan di baterai Ragi Pandanya ya. Nah, ini baterai yang sering saya pakai ya. Saya sering pakai untuk merek ini ya, ataupun juga untuk kualitas ini saya sering pakai ya. Ini adalah baterai Mi 9 BM3L yang punya saya ya, yang ini ya. Yang sebelah kanan ini adalah punya saya ya. Kurang lebih ya ukurannya hampir sama ya. Untuk konektornya juga jelas pasti sama ya. Ini hanya saya bandingkan saja antara model ataupun produk Ragi Panda dan produk yang sering saya pakai ya. Kalau yang produk yang sering saya pakai ini bisa dibilang ya mungkin kualitas OEM ya mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu pasti karena dia itu produknya itu diproduksi menyerupai kayak orinya ya, tapi saya yakin ya memang bukan original. Kalau original itu bagaimanapun bawaan pabrik ya. Kalau yang beredar di pasaran itu sudah pasti ya memang itu produksi yang beredar di pasaran ya, jadi ya seperti itu. Oke ya, ini yang sebelah kiri merek Ragi Panda, yang di kanan saya ini OEM ya. Oke, karena memang pemilik sudah bilang dia ingin mengganti baterai Mi 9 nya ini dan menyuruh saya untuk hanya memasang saja, dan dia sudah bawa baterainya. Kita turuti saja ya permintaan dari pemilik dari Xiaomi Mi 9 di video kali ini. Jadi untuk membongkar atau untuk mengganti baterai Xiaomi Mi 9 itu kita perlu melepas casing bagian belakangnya terlebih dahulu. Untuk melepas casing bagian belakang hati-hati ya, karena casing bagian belakang ini terbuat dari ya mungkin setengah kaca ya, karena dia bahannya itu setengah kaca, jadi hati-hati ya jangan sampai pecah. Jadi ini saya menggunakan bantuan blower untuk mengurangi daya rekat dari perekat casing belakangnya atau back covernya ya. Nah, ini sudah saya hembuskan uap panas dari blower untuk daya rekat dari casing belakangnya atau perekat dari casing belakangnya ini sudah mulai melemah ya. Ini saya bantu juga, saya seset ya menggunakan plastik itu ya, itu plastik sisa-sisa dari mata solder ya. Saya beli mata solder itu ada plastiknya seperti itu ya, jadi itu saya gunakan saja, saya manfaatkan saja. Nah, ini casing belakang sudah terlepas dan ini ada sisa-sisa lem ya. Untuk Xiaomi Mi 9 ini sebelumnya sudah pernah dibongkar ya, dan sudah dilem T7000 dan saya sendiri yang membongkar ya. Jadi dia dulu pernah servis tapi saya lupa itu servis apa, dan sekarang dia servis lagi, tapi ini servisnya untuk ganti baterai ya. Nah, ini saya percepat saja videonya ya. Ini video membersihkan sisa-sisa perekat ya, sisa-sisa lem T7000 ya. Jadi saya gunakan lem T7000 untuk menutup casing bagian belakangnya dulu ya. Nah, sekarang ini saya bersihkan ya. Fungsinya dibersihkan ya agar nanti kalau saat proses pemasangan sisa-sisa lem yang lama itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu tingkat kepresisian dari casing belakangnya ya. Jadi agar presisi ke bagian
casing yang atau tulang ya, atau rumahan dari Xiaomi Mi 9 nya ya. Nah ini saya lanjut juga, dan ini juga saya percepat ya, ini untuk membersihkan sisa-sisa lem T7000 yang masih melekat di area casing bagian tengah ini ya, atau tulangan dari Xiaomi Mi 9 nya ya. Ini saya menggunakan bantuan cutter ataupun pisau bedah ya, tapi hati-hati jika menggunakan bantuan cutter atau pisau bedah, jangan sampai merusak bagian casingnya ya. Oke, ini untuk pembersihan sisa perekatnya sudah selesai. Lanjut ya, ini kan ada casing penutup mesin ya. Casing penutup mesin ini tuh dikunci dengan beberapa baut. Nah, bautnya ini menggunakan baut plus biasa, atau bahasa kerennya biasanya di luar negeri sering disebut ini baut Phillips ya. Untuk obengnya saya menggunakan obeng plus atau obeng Phillips dengan ukuran 1,5 x 25 mm ya. Nah ini semua baut sudah terlepas, kemudian lepas casing penutup mesinnya ya. Pokoknya longgarin semua baut-bautnya hingga kita bisa melepas casing penutup mesinnya. Nah ini casing penutup mesin sudah terlepas ya. Ya ini ya, kita kumpulkan dulu baut-bautnya, jangan sampai ada yang hilang ya. Kita kumpulkan baut-bautnya. Kemudian oh ya, ini tutup lensa kamera ini ada fleksibelnya ya. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati untuk penutup kameranya itu ada fleksibel. Entah itu fleksibel apa, fleksibel flash atau apa, itu saya juga kurang tahu itu, tapi hati-hati saat melepasnya ya. Jangan sampai fleksibelnya robek. Nah oke ya, lanjut ini lepas dulu fleksibel baterainya ya. Tadi fleksibel baterai sudah saya diskonekkan dari mesin ya. Kemudian di sini saya tidak langsung untuk mengganti baterainya ya, tapi saya melepas kabel antenanya terlebih dahulu ya. Ini ada kabel antena, ini saya lepas terlebih dahulu karena tujuan saya ingin melepas bagian mesin. Nah kenapa kok ganti baterai aja kok harus lepas mesin? Nah bagi akan-akan atau teman-teman ya, kalau ada yang mau ganti baterai Xiaomi Mi 9 tidak perlu melepas mesin ya. Di sini kenapa saya melepas mesin? Karena saya ada perintah khusus dari pemilik Xiaomi Mi 9 ini untuk menambahkan pasta ya, pasta IC CPU ya. Jadi pasta pendingin IC CPU dari Xiaomi Mi 9 ini pemiliknya itu ingin menambahkan. Nah mungkin pasta ini sudah kering ya, sudah kering mungkin ya, mungkin. Tapi saya cek ini pastanya sih masih baik-baik saja sih, nggak terlalu kering juga ya. Tapi karena perintah dari pemilik Xiaomi Mi 9 itu memerintahkan untuk menambahkan pasta, jadi ini saya tambahkan pasta pendinginnya ke bagian IC CPU-nya ya. Nah ini saya ratakan untuk pasta pendinginnya ya. Nah pasta pendinginnya ini pemiliknya juga sudah sudah menyiapkan ya, atau sudah membeli sendiri ya. Jadi saya hanya tinggal menambahkan saja. Nah jadi buat teman-teman atau akan-akan yang ingin mengganti baterai tidak perlu melepas mesin, langsung saja. Jadi prosesnya setelah tadi melepas casing bagian belakang, maksud saya casing bagian penutup mesin, itu langsung saja diskoneksikan fleksibel baterai, kemudian lepas baterainya ya, lepas baterainya dari casingnya ya. Nah ini saya rapikan dulu ya untuk mesinnya. Ini sudah selesai ya, perintah khususnya sudah selesai saya laksanakan. Kemudian ini saya lakukan perapian kembali ya mesinnya ya. Saya rapikan kembali ke bagian casing atau frame dari Xiaomi Mi 9 nya. Kemudian saya lanjut ya untuk melepas baterai dari Xiaomi Mi 9 nya. Nah untuk melepasnya ini kan ada seperti perekat ya, perekat yang bisa kita tarik, yang dia itu sifatnya molor. Tapi terkadang untuk perekat ini tuh juga susah ya, kalau mau tingkat kemolorannya atau tingkat ke susah ya ke elastisitas bola, pokoknya itulah ya. Jadi kalau dia sudah nggak elastis ya, itu dia susah ditarik ya. Nah ini satunya masih bisa ya, tapi tadi yang satunya, yang pertama itu sudah putus di tengah jalan ya. Tapi untungnya yang satunya ini bisa, jadi sedikit mudah ya untuk melepasnya.
angkat saja bagian yang sudah bisa terangkat, itu tinggal kita tarik aja keseluruhan. Nah, di sini saya cek memang baterainya itu sudah terlalu lentur ya, terlalu lentur sekali. Nah, ini untuk mengecek apakah baterai itu sudah mulai drop atau belum, itu di sini caranya ya. Jadi secara fisik dia ditekan seperti ini itu sudah sudah empuk ya, sudah lunak ya, sudah lunak. Nah, seperti ini ya. Jadi itu dia mudah ditekuk seperti ini. Sedangkan baterai yang belum drop atau yang masih bagus itu dia tidak gampang ditekuk ya. Nah, ini ya. Ini harus menggunakan tenaga kalau untuk nekuk baterai yang masih bagus seperti ini ya kondisinya. Sedangkan kalau baterai yang sudah tidak baik kondisinya atau sudah mulai drop atau sudah mulai terasa cepat habis, itu akan mudah ditekuk ini ya. Ini saya tidak menggunakan tenaga pun untuk baterai yang originalnya itu sudah mudah tertekuk ya. Nah, oke ya, untuk pemasangan baterainya ini saya tambahkan perekat solatif bolak-balik ya, atau isolasi bolak-balik ya, double tape ya. Kemudian saya tambahkan sedikit lem T7000 karena double tape saya itu kurang kuat. Terkadang itu kalau sudah beberapa lama atau beberapa bulan dipakai itu kadang double tape saya itu kering dan akhirnya baterai itu sudah nggak rekat lagi ke bagian casingnya. Kadang itu kalau digoyangkan baterainya akan terasa goyang juga ya di bagian dalamnya. Nah, ini baterainya sudah selesai saya lakukan pemasangan. Sudah saya koneksikan juga fleksibel baterainya ke bagian konektor yang ada di bagian mesin. Kemudian pasang kembali lensa kamera ya, lensa kamera yang ada fleksibelnya tadi. Kemudian pasang juga casing penutup mesin. Kemudian kunci penutup mesinnya dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Untuk bautnya sudah saya sebutkan ya di awal tadi, menggunakan baut plus biasa. Untuk obengnya menggunakan obeng plus juga dengan ukuran 1,5 x 25 mm ya. Setelah itu tambahkan lem ya, ini saya menggunakan lem T7000 ya untuk memasang casing bagian penutup casing bagian belakang ya. Casing bagian belakangnya ini saya pasang menggunakan, ini lemnya saya lem B7000 ya, lem yang berwarna bening bukan T7000. Kalau T7000 berwarna hitam ya. Jadi perbedaan lem T7000 dan B7000 itu hanya perbedaan warna saja. Kalau sifat lemnya itu sama ya. Jadi saat kering dia sifatnya sama. Nah, ini setelah ditambahkan lem B7000 untuk pemasangan casing belakangnya ya, presisikan casing bagian belakangnya. Kemudian pasang SIM tray atau slot SIM cardnya ya. Kemudian coba dinyalakan ya. Coba dinyalakan. Kalau baterainya sudah ada isi ya biasanya dia bisa langsung nyala ya, langsung nyala. Tapi mungkin isi baterainya tidak penuh ya, karena baterai yang dijual itu biasanya hanya terisi ya kisaran 25-50% ya, atau bahkan juga ada yang cuma terisi 5% itu juga ada. Nah, oke ya, ini setelah saya nyalakan HP Xiaomi Mi 9 nya sudah mau masuk menu. Dan ini isi baterainya ya lumayan ya, ada beberapa persen. Nah, ini baterai yang lama ya, baterai yang lama. Oke ya, ini berapa persen ya, 61 ya atau berapa itu ya. Ini akan saya coba lakukan pengisian daya ya. 81% ya untuk isi baterainya, lumayan ya, bisa lebih dari 50% ya untuk Ragi Panda ini ya. Sedangkan kalau baterai-baterai yang sering saya pasang itu biasanya nggak nyampe lebih dari 50%, 60% itu udah maksimal ya. Kemudian kita lakukan pengisian daya dulu ya setelah pemasangan itu. Nah, seperti kayak ini ya, Ragi Panda ini, baterai Ragi Panda ini kan ada isinya 81%. Ini perlu kita cas dulu sampai 100%, begitu 100% ya udah ya, udah dipakai seperti biasa gitu aja ya. Nah, ini saya karetin ya, fungsinya untuk agar nanti casing bagian belakangnya itu bisa presisi saat lemnya kering ya. Karena untuk lem B7000 atau T7000 itu sifat keringnya lem itu nggak langsung ya. Nah, ini ya, ini saya buktikan ya untuk perbedaan antara baterai yang udah mulai terasa drop atau masih bagus. Kalau yang masih bagus ini walaupun ditekuk biasa tanpa tenaga ini dia tidak mau menekuk ya kondisinya. Tapi kalau yang udah mulai terasa drop itu ditekuk tanpa tenaga pun dia
mau tertekuk ya, karena kondisinya sudah lunak ya. Nah oke ya kan, jadi sampai di sini dulu sharing-sharing santai saya tentang cara ganti baterai Xiaomi Mi 9. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.